Iron Man dan Armor 39, melawan trauma kosmik dan kematian tanpa suara. Tony Stark, atau yang lebih dikenal sebagai Iron Man, bukan hanya sekadar seorang jenius miliarder berkostum besi. Ia adalah cerminan dari sisi terdalam manusia, rapuh, terluka, dan selalu berusaha mencari kendali atas hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Dalam semesta Marvel, salah satu simbol perjuangan batin Tony terhadap trauma yang membekas adalah terciptanya Armor 39, sebuah armor yang tak hanya diciptakan untuk kekuatan, tapi juga untuk perlindungan dari kekosongan kosmik yang membekukan batin. Armor 39, atau yang juga dikenal sebagai Gemini Armor, diciptakan dengan spesifikasi teknologi canggih untuk bertahan di luar angkasa, dalam kekosongan tanpa suara, dalam dingin yang tak terbayangkan, dan dalam situasi di mana hidup dan mati hanya dipisahkan oleh selembar logam dan oksigen terbatas. Namun di balik inovasi teknologi itu, tersembunyi trauma personal Tony sejak peristiwa invasi alien dalam film Avengers Age of Ultron, yang rilis pada tahun 2012. Sejak melihat luasnya alam semesta yang penuh ancaman, Tony kehilangan rasa aman. Ia tak lagi merasa cukup dengan baju besi biasa. Armor 39 adalah simbol perlindungan terhadap kehampaan, bukan hanya kehampaan fisik, tapi kehampaan batin. Trauma Tony bukan sekadar PTSD, ia adalah ketakutan eksistensial bahwa dunia terlalu besar, dan dirinya terlalu kecil. Seperti manusia pada umumnya, Tony mencari pelarian dalam kesibukan. Ia membuat puluhan armor, tidak untuk menyerang, tapi untuk menghindar, dari mimpi buruk, dari kenyataan bahwa ia bisa kehilangan orang yang ia cintai, dari kematian yang datang tanpa suara. Armor 39 adalah respons terhadap rasa takut yang tak bisa dijelaskan, trauma akan keterasingan di tengah semesta yang sunyi. Kehampaan fisik dan kehampaan batin, dua ruang kosong yang tak sama. Dalam perjalanan hidup, manusia kerap menghadapi kekosongan. Namun tidak semua kekosongan sama. Ada yang bersifat fisik, ruang kosong yang bisa dilihat dan diraba, dan ada pula yang lebih dalam, kehampaan batin. Kehampaan fisik mungkin berupa ruangan sunyi tanpa suara, meja tanpa makanan, atau hari-hari tanpa aktivitas. Tapi kehampaan batin adalah ruang yang tidak terlihat mata, hati yang tak terisi, jiwa yang lesu meski raga sibuk, dan perasaan kosong meski di tengah keramaian. Kehampaan fisik seringkali dapat diatasi dengan tindakan, mengisi waktu, bergerak, bertemu orang, atau mencari kegiatan. Tetapi kehampaan batin menuntut sesuatu yang lebih dalam, perenungan, penerimaan, dan penyelaman ke dalam diri. Tak jarang seseorang memiliki segalanya secara fisik, uang, pekerjaan, pasangan, bahkan pencapaian, namun tetap merasa hampa. Inilah paradoks manusia modern, segala tersedia, namun makna justru menghilang. Salah satu penyebab kehampaan batin adalah keterputusan dari nilai-nilai yang bermakna. Ketika hidup dijalani hanya demi rutinitas atau ekspektasi orang lain, kita bisa kehilangan arah. Jiwa merindukan sesuatu yang lebih dari sekadar keberhasilan luar. Ia merindukan keaslian, koneksi, dan ketenangan. Kehampaan batin juga bisa hadir saat seseorang belum berdamai dengan luka masa lalu, atau saat pencarian identitas tak kunjung usai. Namun, baik kehampaan fisik maupun batin bukan akhir dari segalanya. Justru dalam kekosongan itulah kita diberi ruang untuk mengisi ulang. Kehampaan adalah jeda yang bisa menjadi ladang pertumbuhan. Ia mengundang kita untuk menengok ke dalam, bertanya ulang, apa yang membuat hidup ini berarti?
Apa yang sedang ingin disampaikan oleh keheningan ini? Maka, jangan buru-buru mengisi kekosongan dengan hal-hal instan. Duduklah sejenak di dalamnya. Dengarkan kehampaan itu bicara. Barangkali, justru dari ruang kosong itulah akan lahir pemahaman baru, arah baru, dan damai yang selama ini tak kita sadari telah kita rindukan. Jangan mengisi kekosongan dengan instan, dengarkan kehampaan itu bicara. Di zaman yang serba cepat ini, kekosongan seringkali dianggap sebagai musuh. Sunyi dianggap aneh, waktu senggang terasa seperti kesalahan. Maka tak heran, banyak orang buru-buru mengisinya, membuka media sosial tanpa sadar, memesan makanan padahal tidak lapar, membeli barang yang tidak perlu, atau menjalin hubungan sekadar untuk tidak merasa sendiri. Namun, apakah benar kekosongan harus selalu diisi? Kekosongan bukanlah kehancuran, ia adalah ruang, sebuah jeda, sebuah kanvas kosong yang belum disentuh warna. Disinilah banyak orang keliru, mereka panik saat berhadapan dengan kehampaan, lalu memilih cara instan untuk menutupnya. Padahal, dalam kehampaan, ada pesan yang bisa didengar, jika kita mau diam sejenak dan mendengarkannya. Kehampaan itu mengandung petunjuk. Kekosongan kadang hadir bukan karena ada yang hilang, melainkan karena ada yang belum ditemukan. Dan untuk bisa menemukan, seseorang butuh diam, butuh hening, butuh ruang untuk mengenali isi hati, bukan sekadar memenuhi kekosongan dengan aktivitas pelarian. Kita bisa bertanya pada kehampaan itu, apa yang sedang aku rindukan? Apa yang selama ini tidak sempat aku dengar dari dalam diriku sendiri? Apakah aku sungguh kekurangan, atau hanya sedang tidak terhubung dengan makna? Mungkin kehampaan itu datang karena selama ini hidup terlalu penuh oleh suara orang lain. Oleh target yang bukan keinginan kita. Oleh pencapaian yang tidak pernah kita tanyakan. Apakah aku benar-benar menginginkannya? Godaan untuk mengisi secara instan. Sifat alami manusia adalah menghindari rasa tidak nyaman. Kekosongan termasuk di dalamnya. Maka kita tergoda untuk segera menambalnya dengan hal-hal yang terasa, mudah, dan cepat. Scroll tanpa henti, berbelanja impulsif, menggantungkan validasi pada orang lain, mencari hubungan sebagai pelarian, bukan sebagai pilihan sadar. Namun, semua itu hanya seperti menambal genteng bocor dengan kertas, tampak tertutup sebentar, lalu jebol kembali. Melatih diri mendengar, belajar mendengarkan kehampaan bukan hal mudah. Ia butuh keberanian, butuh latihan, tapi dari sana, kita akan mengenal siapa diri kita sebenarnya. Coba diam, benar-benar diam, bukan hanya fisikmu, tapi juga pikiranmu. Duduk tanpa distraksi, tidak perlu buru-buru mendapatkan jawaban. Biarkan kehampaan itu bicara. Mungkin ia akan menunjukkan luka lama yang belum sembuh. Mungkin ia akan membisikkan impian yang lama terlupakan. Atau mungkin, ia hanya ingin kamu istirahat sejenak, mengizinkan dirimu bernapas tanpa tuntutan apapun. Hening adalah ruang untuk pulang. Jangan takut dengan kehampaan. Jangan tergesa mengisinya dengan yang instan. Sebab seringkali, justru di sanalah arah hidup muncul. Dalam sunyi, kita lebih bisa mendengar. Dalam kosong, kita lebih bisa mengenali. Biarkan kekosongan itu menjadi ruang pulang. Bukan untuk ditambal, tapi untuk ditinggali dengan sadar. Kehampaan bukan sesuatu yang harus dihindari, melainkan pintu masuk menuju pemahaman yang lebih dalam akan diri. Iron Man, dengan segala keperkasaannya, tetaplah manusia. Ia tidak kebal terhadap luka batin. Namun alih-alih membiarkan luka itu menghancurkannya, ia mengubahnya menjadi bahan bakar inovasi. Ia memilih bertahan, bahkan ketika dunia tak memintanya. Dan disitulah letak kekuatan sejatinya.